Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ali Nur Rafiq selaku dosen pengampu mata kuliah kajian teks Arab. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novia Miftahul Jana dengan NIM 2240-2006. Di sini saya akan memaparkan materi hasil makalah dari kelompok 7 sampai 12. Langsung saja materi yang akan dibahas yang pertama yaitu ada perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua sholat jamaah sebelum sholat hari raya. Yang ketiga sholat hari raya sebelum sholat dalam kondisi genting atau ketakutan. Yang keempat sholat dalam kondisi genting. Yang kelima zakat sebelum nishobnya zakat emas. Yang terakhir yaitu nishob zakat emas sampai dengan 5 golongan yang tidak boleh diberikan zakat. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu perkara yang membatalkan sholat. Nah, sholat adalah bentuk pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilaksanakan agar di dalam setiap kegiatannya selalu diberikan keberkahan, kebaikan, kemudahan, dan jalan keluar dari kesulitan yang menimpa. Oleh karena itu, keutamaan sholat harus ditegakkan dengan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan seluk-beluk sholat. Secara terperinci, seorang muslim harus tahu hal yang membatalkan sholat, yaitu dalam keadaan berhadas, terkena najis, aurat yang terbuka, banyak bergerak, berubahnya niat, hingga murtad dari agama Islam. Hal yang dimakruhkan dalam sholat adalah bermain-main dengan tangannya, bajunya, janggutnya, atau yang lainnya tanpa ada maksud yang disyariatkan, misalnya untuk menyeka keringat atau batu kecil dari wajahnya. Apabila gerakan yang dilakukan oleh pelaksana sholat masih dalam kategori wajar, maka gerakan itu tidak dimakruhkan. Next, materi yang selanjutnya yaitu sholat jamaah sebelum sholat hari raya. Sholat jamaah itu hukumnya sunnah mu'akkad. Makmum harus berniat dengan makmum, sedangkan niat tidak wajib niat menjadi imam. Sholat Jumat yaitu sholat jamaah yang diwajibkan pada kaum muslim laki-laki yang telah balik atau dewasa dan berakal. Sholat yang dilaksanakan 2 rakaat sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Adapun syarat wajib sholat Jumat ada 7, yang 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal sehat, 4. Merdeka, 5. Laki-laki, 6. Sehat, 7. Bertempat tinggal tetap atau istithan atau mustautin. Boleh bagi musafir untuk menghosorkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan 5 syarat. Yang pertama yaitu bukan perjalanan maksiat. Yang kedua, jarak yang ditempuh mencapai 16 farsyah. Yang ketiga, sholat 4 rakaat. Yang keempat, nilai khosor saat takbiratul ihram atau takbir pertama. Yang kelima, tidak bermakmum pada orang sholat antara sholat zuhur dan sholat dalam satu waktu yang mana saja dan antara sholat maghrib dan isya di waktu mana saja yang disuka. Orang yang bukan musafir juga boleh menjamak sholat dalam keadaan hujan dengan syarat melakukannya di waktu yang pertama. Baik, materi selanjutnya yaitu sholat hari raya sebelum sholat dalam kondisi genting atau ketakutan. Sholat Id merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal dan setelah puasa Ramadan untuk sholat Idul Fitri serta tanggal 10 Dzulhijjah untuk sholat Idul Adha. Syarat dan rukun sholat Id ini sama dengan syarat dan rukun sholat fardu pada umumnya. Sunnah yang dilakukan dalam sholat Id antara lain
dilakukan berjamaah. Rakaat pertama takbir 7 kali setelah doa iftitah dan sebelum membaca Al-Fatihah. Mengangkat kedua tangan setinggi bahu pada setiap takbir. Membaca tasbih di antara beberapa takbir. Membaca surat Khaf pada rakaat pertama dan membaca surat Al-Qamar pada rakaat kedua atau membaca Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Mengeraskan bacaan kecuali makmum. Disunatkan dengan khutbah 2 kali. Pada hari raya disunatkan untuk mandi dan dengan memakai pakaian yang sebaik-baiknya. Disunahkan makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sedangkan hari raya Idul Adha disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu, melainkan setelah sholat. Hendaklah ketika berangkat maupun pulang sholat melalui jalan yang berbeda dengan jalan yang dilewati untuk berangkat. Nah, itu tadi mengenai sholat hari raya ya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sholat dalam kondisi genting. Nah, sholat khauf ini apa sih? Sholat yang dilakukan dalam keadaan terancam atau dalam situasi perang. Aturan sholat khauf berbeda dengan aturan sholat biasa. Pembeda di antara keduanya dapat berupa jumlah rokaat sholat khauf lebih sedikit daripada sholat biasa. Sholat khauf dapat dilakukan dalam keadaan berdiri atau dalam posisi duduk. Bahkan diperbolehkan sholat dalam keadaan bergerak baik berjalan atau berlari dalam situasi peperangan. Dan yang terakhir adalah sholat khauf dapat dilakukan dengan cepat atau lambat, tergantung pada situasi yang dihadapi. Nah, jadi sholat khauf ini dilaksanakan pada waktu yang genting atau dalam situasi perang. Baik. Pembahasannya selanjutnya yaitu zakat sebelum nisabnya zakat emas. Kewajiban zakat ini termasuk dalam perkara yang sangat penting dalam agama Islam, sehingga keraguan atau penolakan terhadap kewajiban zakat dapat menyebabkan seseorang keluar dari keislaman. Terdapat macam-macam zakat, ada 2 kategori, yaitu yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Adapun syarat zakat yaitu beragama Islam, mencapai nisab, memenuhi syarat satu hal milik sendiri, dan harta tidak terlilit hutang. Dan ada juga 8 golongan yang berhak atas suatu zakat dan biasa disebut dengan mustahik zakat, yang meliputi yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, firihab atau memerdekakan budak, ghorim, fisabilillah serta ibnu sabil. Dalam kitab Matan Qorib dijelaskan terdapat 2 nisab, yaitu nisab untuk zakat tanaman dan nisab untuk zakat hasil hewan ternak. Baik, masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu nisab zakat emas sampai dengan 5 golongan yang tidak boleh diberikan zakat. Apa sih zakat mal? Zakat mal ini ialah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta kepemilikan yang sudah mencapai nisab dan halunya. Tujuan dari zakat ini adalah untuk mensucikan harta yang dimiliki. Ada beberapa yang wajib dizakati adalah emas, perak, hasil pertanian, hasil dagang, barang tambang, dan rikas sesuai dengan kadar nisab dan haulnya masing-masing. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok. Golongan yang wajib membayar zakat adalah Islam, masih hidup sampai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, dan orang yang mempunyai makanan pokok yang lebih. Baik.
Zakat ini diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya yang sedang berikhtiar menebus dirinya untuk jadi orang merdeka, orang-orang yang punya hutang, atau karena kepentingan agama, orang yang berperang untuk agama Allah tanpa gaji dari pemerintah, dan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Hmm. Ada 5 orang yang tidak boleh diberikan zakat, yaitu yang pertama orang yang kaya uang atau pencaharian, yang kedua hamba sahaya, yang ketiga Bani Hashim dan Bani Muthalib, yang keempat orang kafir, dan yang terakhir yaitu orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang zakat tidak boleh zakat itu diberikan kepada mereka dengan nama fakir miskin. Baik, itu tadi penjelasan dari hasil makalah kelompok 7 sampai 12. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.